Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi menjelang siang. Cuacanya agak mendung hari ini. Semoga aja nggak hujan ya. Kalau hujan agak berisik sini. Soalnya atapnya pakai baja ringan. Oke, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Semoga semuanya selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan sistem operasi kelas A, pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat ini kita sudah separuh perjalanan dari seperempat perjalanan lah ya, seperempat perjalanan. Biasanya kalau di seperempat perjalanan itu biar kita tahu sampai seberapa atau sampai mana pengetahuan kita, biasanya kita melakukan tes ya, kuis. Nah, hari ini sesuai rencana Bapak juga sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kita akan melaksanakan kuis pada pertemuan hari ini. Kuisnya sudah Bapak buatkan, bisa dilihat di Vclass. Tapi ada syaratnya, untuk mengikuti kuis harus sudah mengerjakan tugas mandirinya. Tugas mandiri pertemuan 3 ya, tugas mandiri. Jadi syaratnya harus mengerjakan tugas mandiri pertemuan 3. Jadi kalau belum mengerjakan biasanya belum bisa mengakses Vclass-nya atau kuisnya, belum bisa mengakses pertemuan 4 di mana di dalamnya ada kuis. Jadi pastikan mengerjakan kuisnya, mengerjakan tugasnya, baru nanti bisa mengakses kuisnya. Bagi yang belum mengerjakan, mungkin nanti bisa di chat di grup siapa saja yang belum mengerjakan tugas 3. Barangkali tugas 3-nya sudah tidak bisa diakses lagi ya. Kalau yang belum mengerjakan silahkan tuliskan namanya di chat grup, nanti Bapak berikan kesempatan untuk mengumpulkan agar tetap bisa mengerjakan kuis. Oke, sebelum kuis ya, Bapak akan ada materi sedikit ya, sesuai di RPS kita hari ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang partisi sistem operasi Linux. Ya, jadi bagaimana melakukan partisi, nah ini akan kita bahas. Untuk absensi, silakan mengisi absen ya. Apakah ada passwordnya? Bapak cek dulu. Biasanya ada yang pakai password. Oh, tidak ada password, jadi sudah bisa langsung mengisi absen. Oh ya, sudah mengisi, hanya beberapa yang belum ini. Silakan mengisi. Dan untuk hari ini kita tidak ada sesi presentasi ya. Jadi hanya Bapak saja melakukan presentasi tentang partisi sistem operasi Linux. Oke, kita langsung saja ya untuk materi hari ini, bagaimana melakukan partisi. Jadi tujuan partisi kalau kita di Windows biasanya untuk melakukan partisi ya cukup mudah ya. Cukup mudah karena kita sudah familiar. Nah, untuk di Linux ini kita harus tahu juga tujuannya apa. Partisi biasanya kalau saya memisahkan antara sistem operasi dengan data, biasanya seperti itu. Atau jika kalian beli hard disk eksternal biasanya dan kalian pakai sistem operasi Linux, ingin melakukan partisi bagaimana, nah itu nanti kita coba bahas di sini. Pada prinsipnya partisi Linux ini mudah sebenarnya. Panduannya banyak sekali di internet. Nah, mungkin di sini
hanya salah satu cara melakukan partisi. Tapi ini bukan partisi ini ya. Jadi partisi bisa dilakukan saat kita melakukan instalasi Linux. Ya, bisa kita sambil melakukan partisi karena tidak mungkin didemokan di kelas ya. Jadi untuk yang kali ini adalah partisi setelah kita melakukan instalasi ataupun partisi eksternal, penyimpanan eksternal kita, flash disk atau hard disk. Ya, kita langsung saja share screen ke ini terminal. Apakah sudah terlihat terminalnya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, baik. Oh ya, mengenai soal kuisnya, pembahasannya dari pertemuan 1 ya, 1, 2, dan 3, dan juga pertemuan 4. Pertemuan 4 ini ada sedikit ya, soalnya hanya tentang partisi saja. Kalau pertemuan 1 ya tentang sejarah dan pendahuluan tentang sistem operasi, pertemuan 2 tentang apa ya, Bapak lupa, nanti dilihat saja di materinya ya, Bapak ambil dari situ semua soalnya. Jumlah soalnya 30, waktunya 40 menit. Oke. Untuk melakukan Izin partisi. bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu deadline-nya sampai jam berapa ya, Pak? Untuk kuis, Iya. Bapak buka sampai nanti malam, sampai jam 12 malam terakhir. Oke, makasih, Pak. Ya. Jadi silakan dikerjakan, kesempatannya hanya 1 kali ya. Kesempatannya hanya 1 kali. Jadi kuisnya Bapak tutup nanti malam pukul 12, 23.59 tepatnya. Jadi kalau Bapak sarankan kerjakan mumpung sempat ya, biasanya lupa. Jadi nanti kan Bapak ini ngajar cuma sebentar, ya silahkan sebaiknya dikerjakan di jamnya ya. Tapi kalau emang ada kesibukan, ya buat reminder ya biar nggak lupa. Bagi yang belum bisa mengakses kuisnya, boleh di chat nanti di grup ya, jangan japri ya. Oh ya, mengingatkan kalau ada kepentingan tentang kelas juga, sebaiknya jangan japri ya, kalau bisa di WA grup aja biar chatnya nggak penuh ya, Bapak chatnya nggak penuh gitu. Tapi kalau kecuali ada masalah yang khusus ya, kalau terkait bertanya tentang kelas itu biasakan ya di grup apapun, karena sudah disediakan kanalnya ya, disediakan salurannya di grup, sebaiknya tanyakan di grup terlebih dahulu, kecuali emang ada yang sifatnya khusus ya, boleh chat pribadi. Oke, ya kita kembali lagi, nanti kita bahas lagi tentang kuisnya sebelum kita tutup nanti ya. Oke, kita lanjut lagi untuk melakukan partisi. Jadi ini adalah partisi setelah kita melakukan install ya. Mungkin kita coba browsing dulu. Bapak tadi sudah browsing ke beberapa website ya. Untuk melakukan partisi itu ada beberapa cara di sini. Ya ini tadi googling ya. Untuk melakukan partisi kita bisa gunakan 9 perintah. Yang pertama ada fdisk, ada sfdisk. Nah, nanti bisa dicoba sendiri ya. Ada sfdisk, ada cfdisk, ada parted, ada lagi df, ada lagi pydf, lsblk, blked. Nah, nanti bisa dibaca nih fungsinya masing-masing itu apa. Oke, kalau ini HWA info adalah alat informasi hardware. Tujuan umum digunakan untuk mencetak disk dan partisi daftar output, namun tidak mencetak rincian. Oke, mungkin kita coba aja satu-satu nih ya. Ada apa saja tadi? Ada HWA, HWH, HW info. Bisa nggak ya? Oh, kita harus install dulu sudo apt HW info. Kita coba yang lain. blkid. blkid.
Oke. Apa BLK ID? Mencetak perangkat, blok, jenis UUID dan sistem file, tidak melaporkan ruang partisi. Oh, jadi dia tidak melaporkan ruang partisi. Ya, hanya seperti ini ya. Tidak menampilkan ruang partisi. Kita coba lagi ke atas. LSBLK, daftar dari semua blok penyimpanan. Kita coba ya, LSBLK. Kalian bisa sambil nyoba juga ya. Nah, ini LSBLK termasuk total ukuran. Nah, dia ada total ukuran tapi tidak menampilkan free disk. Nah, tidak menampilkan free disk. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya penyimpanan kita. Oh, penyimpanan Bapak ini ya. Di sini ada hard disk yang pertama SDA ini. Biasanya kalau hard disk kita deteksinya ini namanya SDA atau SDB ya. Nah, ini SDA. Ini hard disk pertama, Bapak ada 2 hard disk ya. Nah, ini tempat menyimpan sistem operasi yang Linux ini ya, yang pakai SSD. Ini ada 250 GB ini sebenarnya, tapi terbaca di sini tidak sampai 250 GB. Ya, kurang lebih ini ya hadis yang pertama. Nah, ini hadis yang kedua, ada hadis biasa ya. Ini ada 465 GB. Nah, sebenarnya ini 500 GB. Oh ya, ini pembagiannya, dia partisinya ada 360 GB sama 100. Ya, ini sebenarnya 100 sama 400, tapi jadi dia partisinya 368 dengan 97. Nah, ini untuk mengecek partisi di komputer kita atau di Linux ya. Nah, ini ada 2 hard disk. Kalau cuma ada 1 hard disk ya nanti akan terbaca hanya 1 SDA. Ini hard disk kedua. Nah, ini salah satu cara ya. Kita melihat dulu hard disknya. Kemudian kita lihat yang lain. Semua partisi yang mudah dibaca. Oke. Semua partisi yang mudah dibaca. PYDF. Oke, nah ini harus install dulu ya. Nanti kalau mau install ya sudo apt install PYDF gitu aja. Kita coba yang lain. DF -h. Oke, kita lihat DF -h. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. DF -h. Nah, ini ada SDA. Oke. Oke, apa bedanya ini? Tapi hanya menampilkan rincian tentang sistem file saja yang terpasang. Daftar yang disediakan bahkan termasuk sistem file yang tidak terpartisi secara nyata. Oke, kita lihat yang lain ya. Parted adalah salah satu perintah untuk menampilkan daftar partisi dan merubah jika diperlukan. Parted, coba kita panggil parted. You are not a superuser. Sudo. Oh, ini untuk melakukan partisi. Ya, ini bisa juga ya. Parted. Kita minta help. Nah, ini beberapa perintahnya untuk melakukan partisi ya. N untuk mengecek partisi. Type N. Type N.
Oke, ya nanti silakan kalian baca-baca lagi ya. Untuk selanjutnya, nah ini partit bisa juga, kemudian ada CFDIS, partisi Linux dengan antarmuka dengan pengguna yang interaktif. Nah ini lebih interaktif ya, CFDIS. CFDIS, oh sudo, harus pakai sudo. CFDIS. Ya ini lebih interaktif ya. Kita bisa ya lebih mudah ini melakukan partisinya. Oke, ini harddisk yang ini SDA, partisinya ini SDA 2. Oke. Nah, ini ada perintah-perintahnya di sini, ada help juga. Oke. Nah, itu bisa kalian coba juga CFDIS, kemudian ada SFDIS. Sepertinya CFDIS lebih menarik tadi. SFDIS. Oke. Oke, nah kita coba yang paling atas ya. FDIS. FDIS. Oh, kita harus menampilkan harddisknya dulu. Kita lihat dulu. DF-H ini untuk menampilkan partisi kita. SDA. Oke, itu tadi beberapa cara ya. Tapi kalau yang FDIS ini kita harus menentukan harddisk mana yang mau dipartisi gitu ya. Nah ini Bapak coba agar lebih aman, jadi Bapak coba menggunakan flash disk ya atau eksternal. Jadi Bapak akan menyambungkan ya, memasang flash disk ini. Tujuannya agar aman aja datanya, biar bisa didemokan gitu ya. Oke, Bapak sudah memasang flash disk. Kita bisa lihat kemarin kalau flash disk kita di sini ya, CD media ya, S. Nah ini ada, oh belum terbaca ya. Gimana nih, DF, kita DF -H. Oke, karena habis dipartisi tadi di kelas sebelumnya, sepertinya partisinya gagal juga ya. Ya jadi tidak terbaca di sini, flash disknya belum terbaca. Tapi kita bisa ini, jadi dia di sini tidak terbaca karena tadi sepertinya partisinya belum selesai ya di kelas yang pertama.
Bapak coba langsung saja masuk menggunakan perintah fdisk ya. Fdisk lalu spesifik ke arah flash disknya ya. Tadi namanya SDD1. Nah, ini deny ya. Jadi kita harus menggunakan login sebagai root dulu ya. Berarti sudo su. Nah, kali ini kita sudah login sebagai root. Nah, saya coba menggunakan perintah fdisk lalu spasi. Nah, ini seharusnya oke, kita cek dulu kebaca nggak kebaca ya. Oh, masih nggak kebaca, berarti fdisk. Nah, tadi Bapak ingat di sini dia flash disknya di sini lokasinya. Nah, ini saya sudah masuk ke tadi ya, ke flash disk Bapak tadi menggunakan perintah fdisk spasi ini alamat apa hard disk yang mana atau eksternal yang mana yang mau kita akses, yang mau kita partisi gitu ya. Nah, ini untuk melihat ini tadi kita gunakan perintah df-h tadi. Coba Bapak keluar dulu ya. df-h. Nah, nanti di sini kan ada nih def SDA1. Nah, ini seharusnya ada SDD1 di sini di bawah sini. Tapi karena tadi sepertinya partisinya belum selesai ya yang di kelas pertama, jadi Bapak coba menggunakan fdisk. Di clear dulu ya. Di clear dulu. Jadi fdisk lalu namanya tadi di mana? Dev SDD1. Nah, ini sekarang kita sudah masuk menggunakan fdisk untuk melakukan partisi. Nah, di sini kita bisa tekan M untuk melihat help-nya ya, karena kita belum tahu mau ngapain. Kita M. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa melakukan delete partition, ada list free unpartitioned space. Ya, misalkan saya mau delete nih, berarti kalau mau delete tekan D gitu ya. Nah, kita coba aja langsung di sini. Tekan D, delete. Oke, sebelum delete berarti seharusnya kita lihat dulu partisinya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada partisinya ada 2, 1 dan 3. Partisi bernama 1 dan partisi 3. Mana yang mau dihapus? Misalkan saya ingin kalau tidak mengisi di sini maka secara default ya kalau langsung saya enter berarti yang ketiga yang akan saya hapus. Ini karena flash disk jadi aman ya. Nanti kalau kalian nyoba pakai flash disk atau hard disk, pastikan datanya di backup dulu ya. Oke, saya coba isi 3 karena saya ingin menghapus partisi yang 3 ya. Nah, sekarang partisi 3 has been deleted. Nah, kita bisa melihat partisinya, kita tekan P dulu ya. Tadi seharusnya tekan P dulu. Nah, kita lihat di sini sekarang partisinya sudah tinggal SDD1 ukurannya 2 GB. Nah, ini tadi karena NTFS ya, sepertinya tidak terbaca. Kita coba hapus lagi. Jadi untuk melihat partisinya kita tekan P. Nah, di sini ini ada partisi pertama. Ya, primary pertama ya, ada 2 GB. Ini Bapak ingin hapus lagi ya partisinya. Delete D. Saya ingin hapus lagi. Nah, karena tidak ada pilihan jadi dia langsung di delete. Jadi partisinya langsung delete gitu ya. Kemudian apalagi nih? Setelah ini kita lihat partisinya lagi. Oke, nah sekarang partisinya sudah terhapus ya. Sudah terhapus, saya tekan write. Oke, tidak bisa write juga. Tidak bisa write. Tidak bisa write. Oke, sebentar.
mulai hujan ya. Oke. Ya. Berarti kita masuk lagi. Tadi pakai DFNH belum terbaca ya. Nah, belum terbaca berarti kita ke fdisk, lalu tadi di sini kita masuk ke flashdisknya lagi. Cek partisi. Oke, untuk membuat partisi baru kita lihat helpnya ya. Buat partisi baru kita bisa pakai add new partition pakai n ya, untuk menambahkan partisi baru. Coba n partisi baru. Oke, kita enter saja. Oke, kita habiskan space-nya, kita lihat partisinya. Oke, nah sekarang sudah ada partisi ini. Kemudian kita lihat, kita write bisa nggak? Oke, gagal ya, gagal write. Ini seharusnya bisa ya. Write. Oke, kalau nggak bisa kita coba bukan perintah ini, kita format dulu. Oke, kita coba format. Ya di sini ya serunya kalau belajar OS Linux ini kita harus, nah ini, nah berarti sudah saya format ya. Saya ulangi lagi berarti df-h. Ini share screen-nya masih terlihat ya? Masih, Pak. Oke, nah ini tadi barusan Bapak format ya. Ada perintahnya ini tadi format. Ya karena tadi gagal ya, kita coba lagi. Kalau nanti gagal lagi ya nggak apa-apa juga. Ya kemungkinan kita harus pakai, Bapak mau nyoba di hard disk yang ini tapi takut datanya hilang ya. Tapi kita coba di flash disk saja, jadi kalau ke format nggak apa-apa. Tapi kalau gagal berarti dia bisa, seharusnya nanti bisa kalian coba saat mempartisi hard disk, misalkan kalian beli hard disk baru gitu ya. Bisa kalian partisi menggunakan perintah ini. Oke, nah kita sudah partisi tadi. Nah ini kalau saya tekan df-h, nah kita baru tahu nih alamatnya tadi kan. Flash disk saya 16 GB ya, 15 tertulisnya di sini. Namanya fdisk ya. Kemudian nah ini yang perlu kita tahu ini nih. Agar kita bisa masuk ke ini eksternal ya, masuk ke eksternal ini. Kalau kalian ingin yang hard disk ya ini alamatnya disesuaikan ya. Ya, jadi ini harus tahu nih. SDD1 ini flash disk saya, lokasinya di sini. Berarti saya untuk masuk tadi menggunakan fdisk, lalu link tadi yang ada di sebelah kiri tadi. Saya paste saja biar nggak salah. Oke. Nah, sekarang saya sudah masuk ke flash disk saya. Kemudian saya ingin partisi. Kita lihat dulu sebelum kita partisi, kita lihat partitionnya dulu P. Nah, ini belum ada partisinya, jadi dia hanya satu kosong ya, kosongan 16 giga gitu ya, belum ada, belum dipartisi. Ya, anggap aja ini nanti hard disk kalian ya, misalkan 500 giga gitu ya. Lalu untuk membuat partisi kita tekan N ya. Nah, partisinya di sini ada keterangannya dia 4 free, artinya di flash disk ini kita bisa membuat sebanyak 4 buah partisi ya. Partisinya ada dua tipe, tipenya ada dua jenis, yaitu
primary, dan extended. Nah, kita buat, sekarang kita ingin buat partisi yang pertama ya. Untuk buat partisi yang pertama, kita tentukan tipenya apa. Primary, misalkan kalau mau primary kita tekan P gitu ya. Setelah kita tekan P, nah ini ada pilihan. Bisa diberi number angka 1 sampai 4. Mau yang mana gitu loh. Kalau nggak kita isi di sini ya dia secara default akan menjadi partisi yang pertama. Oke, kita pilih misalkan partisi pertama lah ya. Pertama, nah ini first sektornya, jadi dia mulai dari nolnya itu dari mana gitu ya. Nah ini mulai dari 2048. Ini partisi ya, bagiannya mulai dari mana gitu ya. Nah ini mulai dari 2048, kita nggak usah isi nggak apa-apa sebenarnya. Jadi dia secara otomatis ngambil dari partisi paling awal gitu ya. Kalau yang first sector kita kosongin saja, kita enter ya, kita ambil defaultnya aja. Nah kalau last sector ini adalah ukurannya mau berapa ya. Kalau hard disk kan misalkan 100 giga gitu ya. Kalau 100 giga ya 100 GB gitu ya, plus 100 giga. Kalau ini flash disknya karena hanya 16 giga, jadi saya bikin misalkan 8 giga gitu ya, plus 8 giga. Nah ini partisi yang pertama. Kalau sudah saya enter, nah ini sudah berhasil. Partisi yang pertama dengan type-nya Linux sudah berhasil di partisi. Oke, kita lihat. Nah ini sudah berhasil saya buat partisi yang pertama sebesar 8 giga. Ya di sini 7,5 giga ya, 8 giga. Tipenya adalah Linux. Nah ini. Kemudian kita buat partisi satu lagi ya. Saya ingin partisi lagi, tekan N. Kemudian tipenya primary lagi. Partition number-nya misalkan antara 2, 3, atau 4. 3 misalkan. Bebas ya. Nah ini default aja, first sector-nya. Dia mengambil dari titik awalnya secara otomatis. Atau kalau kita ada nanti khusus ya kita bisa pilih mau dari sektor ke berapa gitu ya. Ini sebaiknya kita kosongkan saja. Lalu saya ingin ukurannya hanya 3 giga misalkan. Plus 3 giga, saya enter. Nah ini sekarang partition 3 sudah berhasil dibuat. Ukurannya 2,8 dengan type-nya adalah Linux. Nah ini kita bisa lihat ya. Nah sekarang sudah ada 2 buah partisi. Ya, sudah ada 2 buah partisi dengan nama P1 dan P3, ukurannya 7,5 dan 2,8. Type-nya adalah Linux. Nah, ini type-nya ini bisa diganti juga sebenarnya. Type-nya kan kita biasanya ada FAT32, ada apa? NTFS gitu ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Bagaimana caranya kita lihat help-nya aja. Nah ini untuk merubah type-nya ada T ya. Perintah untuk merubah tipe partisinya adalah menggunakan T. Oke, kita coba lagi. Lihat partisinya. Kita tekan T ya. T. Nah, partisi mana yang akan dirubah tipenya? Misalkan partisi 3 ya. Nah, mau dirubah jadi apa tipenya? Nah, ini untuk merubahnya kita bisa lihat list tipe-tipenya ya. Caranya tekan L besar. Nah, di sini ada bermacam-macam tipe. Kalau tadi bawaannya defaultnya adalah Linux ya partisinya. Misalkan saya ingin berubah menjadi NTFS, berarti saya tekan angka 86. Ya, ini kode heksadesimal yang mewakili ini adalah 86 ya. Ya, heksadesimal tahu lah ya, dia dari 1 sampai 9, kemudian ABCDEF gitu. Nah, ini kita ketikkan saja 86. Kalau saya ingin berubah tipenya menjadi NTFS volume. Oke, sudah saya enter. Nah, sekarang kalau kita lihat partition lagi, maka dia sudah berubah menjadi NTFS. Kalau saya ingin berubah menjadi yang lain lagi, ya tinggal pilih aja
T, lalu partition yang mana, misalkan partition yang pertama saya ingin rubah menjadi apa? Saya ingin rubah menjadi NetBSD misalkan. NetBSD ya kodenya A9. Kita ketikkan saja A9. Nah, nanti sudah berhasil dari partisi tipenya Linux menjadi NetBSD. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, sekarang sudah berubah nih. NetBSD sama NTFS. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Setelah kita melakukan partisi, biasanya kita menyimpan ya. Menyimpannya. Nah, ini save and exit. Untuk save and exitnya kita bisa pilih write table to disk and exit. Nah, ini seharusnya kita W ya, kita write. Jadi kalau sudah selesai kita partisi seperti ini, agar dia bisa diterapkan, maka kita write gitu ya. Nah, kita enter. Nah, ini seharusnya di sini nanti akan berhasil ya. Di sini posisinya gagal. Kemungkinan karena flash disknya tidak bisa dipartisi ya. Kalau hard disk biasanya bisa dipartisi. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu untuk melakukan partisi. Ya, jadi kita tadi menggunakan fdisk ya. Fdisk. Ya, fdisk. Kalau Bapak coba masuk ke hard disk bisa nggak ya? dev/sda. Oh, bisa juga nih. Ini hard disk Bapak nih. Nah, ini ya. Tapi Bapak nggak berani kotak-atik ya. Ini hanya menunjukkan saja. Nah, ini Bapak masuk ke hard disk Bapak yang sekarang terinstall Linux ini. Yang sedang kita gunakan. Nah, ini. Nah, ini ukurannya 232 GB. Dia partisinya ada 3 partisi. Ya. Ya. SDA 1-nya ini. SDA 2-nya ini. Kalau kita new. All space, semuanya sudah digunakan. Oke, nggak bisa ya. Kalau saya coba yang satunya, hard disk satunya, ya saya coba keluar dulu, quit. Ya, kita masuk ke yang SDB ya, hard disk yang satu ya. Fdisk, lalu spasi dev SDB. Ya. Nah, ini ya ada peringatan be careful before using write command. Jadi kalau yang lain-lainnya boleh, tapi saat kita menggunakan write command pastikan sudah yakin gitu ya, karena akan diubah. Oke, ya mungkin sebentar lagi ya. Ini hanya menunjukkan saja partisinya. Nah, ini ya, hadis yang satunya ada 500 GB. Kita coba N. Nah, ini bisa ya. Ada 3 primary, masih bisa satu lagi. Ini saya bisa buat satu partisi lagi, tapi Bapak tidak akan coba karena masih beresiko ya, data-datanya takut hilang. Nah, jadi sama. Ini seharusnya bisa kalau yang di hard disk. Nah, nanti kalau kalian masih kosong, masih aman, nah itu silakan gini caranya ya untuk melakukan partisinya. Oke, tadi apa lagi ya? Oke, ya kurang lebih itu ya yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Ya, karena tidak bisa didemokan untuk tidak berhasil tadi ya karena menggunakan flash disk. Ya mungkin nanti kalian bisa coba menggunakan hard disk sendiri. Tapi langkah-langkahnya ya sama seperti tadi. Ya. Oke, mungkin cukup itu untuk materi. Bapak langsung jelaskan kuisnya ya. Jelaskan kuisnya kita hari ini. Kuisnya sudah bisa lihat di Vclass ya, Bapak share. Oke,
Nah, di pertemuan 4 ini sudah ada kuis, bisa kalian kerjakan. Nah, ini ya, kuisnya harus mengerjakan tugas mandiri pertemuan 3. Nah, ini soalnya 30, durasinya 40 menit, akan ditutup pada pukul 23.59. Nah, ini kuisnya Bapak kasih kirim linknya aja nanti di chat ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Karena ini agak berisik pastinya di sana, lagi hujan. Ada yang mau ditanyakan terkait partisi atau kuis? Tidak ada? Izin bertanya Pak, terkait Ya. kuis. Ya. Itu materinya mencakup apa aja ya Pak? Ya, materinya, terima kasih Miftahul Huda. Materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Materi 1 ya pengenalan ini ya, sistem operasi ya. Tentang sistem operasi secara umum. Ya, mungkin nanti ada generasi-generasi sistem operasi ya, dari generasi pertama sampai yang terbaru ya. Kemudian kalau pertemuan 2 apa ya, kita lihat di kelasnya aja. Di pertemuan 2 membahas tentang struktur direktori Linux ya, soal-soalnya diambil dari materi pertemuan 2 tentang struktur direktori Linux dan perintah-perintah dasar Linux ya. Ini kalau kalian sudah mengerjakan tugas mandiri pastinya lebih mudah ya nanti untuk mengerjakan, karena kemarin saya minta 35 perintah ya. Pastinya nanti pertanyaan-pertanyaan tentang perintah Linux bisa dicari di tugas tersebut ya. Atau nanti bisa googling juga lah ya. Nah, enaknya kalau ini online ya bisa googling ya. Nggak apa-apa. Kemudian ya, tapi jangan lupa dibatasi waktu ya. Selanjutnya adalah tentang repositori dan juga menginstal aplikasi. Ya seperti yang kita bahas di kelas. Soal-soalnya seperti itu. Soalnya adalah semua yang sudah kita bahas di kelas. Seperti itu ya, Miftahul Huda ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Suaranya tolong agak keras dikit ya. Iya Pak, apakah sudah terdengar? Ya, nggak apa-apa. Coba. Masih agak kecil sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, untuk 30 soal itu pilihan ganda atau esai ya Pak? Ya, terima kasih Fatan Nur Sidik. Untuk soalnya semuanya pilihan ganda. Dan pilihannya ada A, B, C, D aja. Tidak ada pilihan multiple apa ya, checkbox ya. Jawabannya hanya pilihan ganda. Baik, terima kasih Pak. Seperti itu. Mudah kok soalnya. Tapi nggak tahu jawabannya ya. Oke, ada lagi yang seperti itu ya, Fatan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Sebelum Bapak tutup. Ya, bagi yang belum bisa mengakses berarti belum mengerjakan tugas mandirinya. Jadi pastikan kerjakan dulu. Kalau sudah ditutup aksesnya, ya silakan tuliskan namanya siapa saja yang belum mengerjakan tugas mandiri pertemuan 3. Karena kalau belum mengerjakan pastinya tidak bisa mengakses kuis. Ya tujuannya hanya biar kalian tidak terbebani ya nanti tugasnya numpuk gitu ya. Jadi sebisa mungkin tugasnya dikerjakan sesuai waktunya. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya, tidak ada lagi yang bertanya. Bapak sarankan untuk mengerjakannya ya, kita kan masih ada kurang lebih 1,5 jam lagi ya. Sebaiknya dikerjakan sekarang, tapi kalau memang ada tugas lain atau kesibukan lain ya nanti dikerjakan. Tapi jangan sampai lupa ya, kuisnya akan ditutup pada pukul 23.59 dan tidak akan dibuka lagi ya. Nah, jadi siapa saja yang kesulitan mengakses, tolong dikasih tahu di grup atau apapun ya, agar bisa mengikuti kuis hari ini. Karena tidak ada susulan lagi ya, kecuali
memberitahu ya sekarang ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup. Kalau cukup, ya nanti passwordnya Bapak tulis aja ya. Kuis 1 SOC. Nah ini, SOA, ini kelas A ya. Kuis 1 SOA. Jadi password kuisnya adalah kuis 1 SOA. Jadi silakan dikerjakan, waktunya 40 menit. Dimulai saat kalian membuka kuisnya, soalnya hanya 30 pilihan ganda dan akan ditutup pada pukul 23.59. Jika ada kendala boleh di chat nanti ya di grup WhatsApp grup. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, Bapak silakan untuk mengerjakan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.